Halo sahabat pemimpin, kembali bersama dengan saya Sunjoyesu dalam video kita hari ini, dan kita akan berbicara tentang konteks manajemen, konteks bagaimana kita menjadi seorang exceptional manager, tetapi kita akan fokuskan apa saja aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan oleh seorang manajer yang luar biasa. Sehingga topik kita angkat adalah The Exceptional Managers Activities Focus. Kita akan berbahas sedikit tentang apa makna dari manajemen. Manajemen itu sendiri adalah salah satu hal yang sangat menarik dalam kehidupan pribadi dan kehidupan berorganisasi kita. Dan definisi ini saya angkat dari pernyataan yang sangat praktis dari John C. Maxwell. Beliau katakan bahwa manajemen adalah suatu proses untuk memastikan bahwa program diimplementasikan dan berbagai sasaran organisasi dicapai. Segitu sederhananya. Ada program, tidak pernah cukup. Rencana, tidak pernah cukup. Harus diimplementasikan. Setelah itu, kita punya target, punya sasaran, punya tujuan, harus dicapai. Demikian John C. Maxwell katakan tentang apa makna manajemen. Oleh sebab itu, saya akan langsung masuk kepada The Exceptional Managers Activities Focus. Apa saja fokus berbagai aktivitas manajer yang luar biasa ini? Seorang manajer adalah seorang administrator. Apa artinya administrator? Bicara tentang administrator, bicara tentang setiap orang pasti harus menata pekerjaannya sendiri, mengetahui dengan pasti apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus dilakukan proses di dalam job desk-nya. Itu sebab apabila seorang manajer tidak mengerti bagaimana dan apa yang harus dikerjakan, menurut saya manajer ini belum tahu apa yang akan dikerjakan, apalagi mengelolanya. Baik, yang kedua adalah masalah maintained. Ketika seorang manajer berfokus kepada maintain ini bicara tentang apa? Bicara tentang apa yang sudah dilakukan itu harus dirawat, harus dipertahankan, harus diterus lakukan secara konsisten. Dan maintain ini juga bicara masalah jadwal. Artinya, ketika kita sudah melakukan sesuatu, implementasikan sesuatu, ini harus di-maintain. Dan kapan harus di-maintain? Jadwalnya secara rutin harus dilakukan. Contoh soal yang paling sederhana. Kalau bagi seorang teknisi maintain air conditioner, maka cara maintainnya bagaimana? Dia harus tahu bahwa air conditioner ini apa saja yang seringkali menjadi persoalan ketika menggunakan air conditioner ini. Caranya adalah jadwalkan perawatan rutin. Jadwalkan pemeliharaan terhadap berbagai elemen di dalam air conditioner ini. Kemudian juga harus memastikan jika harus ada spare part yang harus diganti secara rutin, itu harus dilakukan. Jangan sampai orang-orang yang menggunakan air conditioner ini itu protes, klaim bahwa air conditionernya tidak dingin, hanya ada angin, atau kipasnya tidak berfungsi dengan baik, atau wingnya tidak bergerak dengan baik. Itu sebab seorang teknisi harus punya kemampuan manajemen yang baik dalam hal seperti itu. Apalagi kalau kita bicara dengan berbagai dokumen yang kita miliki. Tentu dokumen ini juga harus ditata dengan baik, harus disimpan di storage dengan baik, dan harus didokumentasikan dengan baik. Baik secara hard copy maupun soft copy-nya. Dan ini dilakukan bukan hanya di level mereka-mereka yang kerja di bidang sekretariat, tetapi juga mereka-mereka yang kerja di top level. Dan setiap bagian, baik bagian yang paling atas maupun yang paling bawah leveling management, semuanya perlu melakukan yang disebut dengan maintenance dan administer. Yang ketiga, yaitu control. Biasanya ketika menghasilkan sesuatu yang kita hasilkan ini seringkali juga menuntut kita untuk melakukan apa? Melakukan control. Saya teringat apa yang dinyatakan oleh atasan saya, bos saya, Dr. Hewan Gowina Sibit. Beliau katakan, delegation is good, control
is better. Artinya apa? Ketika kita mendelegasikan, kita tidak bisa lepas tangan. Kita harus lakukan monitoring. Itu sebab controlling menjadi penting. Dan controlling ini juga menjadi penting ketika Anda sudah melakukan sebuah proses mulai dari input, proses yang panjang, sampai menghasilkan sebuah produk yang luar biasa. Ini adalah hasil yang sudah bagus. Nah, seringkali orang sampai di sini berhenti. Tetapi hasil luar biasa ini ketika mau di-delivery hingga ke konsumen akhir, ini harus dalam kondisi tetap utuh. Kalau dilakukan delivery, tapi tidak dilakukan pengendalian yang baik, maka barang ini bisa cacat dalam perjalanan. Padahal di dalam proses produksi sampai finish good-nya, itu dalam kondisi bagus. Oleh sebab itu, controlling menjadi sangat penting. Dan controlling di dalam proses produksi pun penting. Proses produksi biasa meliputi sangat panjang. Proses yang pertama, proses kedua, proses ketiga, dan selanjutnya. Nah, seringkali proses pertama, kedua itu sudah bagus. Tapi sampai di proses menjelang akhir, sebelum finish good, terjadi masalah karena tidak ada pengendalian yang memadai. Sehingga finish good-nya mengalami cacat. Ini pun sering terjadi. Dan bagaimana kalau kita bicara tentang jasa? Jasa pun demikian. Ketika satu bahan sudah diproduksi dengan baik, content production sudah dilakukan dengan sangat baik, tetapi pada saat delivery barang ini, produk ini, dan pada saat itulah terjadi masalah, yaitu katakanlah tidak sesuai dengan speknya, tidak sesuai dengan topiknya, dan flyer, poster tidak sesuai dengan materi konten yang sedang mau ditawarkan ke market. Nah, ini kita harus kendalikan semua harus menggunakan checklist, memastikan ini semua terkendali dengan baik. Yang keempat, bicara masalah inisiatif. Inisiatif ini apa? Inisiatif ini adalah apa langkah pertama yang perlu kita lakukan sebelum kita implementasi. Biasanya ini berada di tataran planning. Itu sebab kalau kita bicara tentang manajemen, kita akan bicara tentang 4 hal, yaitu planning, organizing, staffing, dan terakhir controlling. Kita akan bicara dalam hal 4 ini. Dan inisiatif harus memenuhi keempat-empatnya pun dari fungsi manajemen. Oleh sebab itu, kita perlu apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum kita melangkah lebih jauh. Inisiatif inilah yang akan menolong kita. Ingat, di dalam proses inisiatif pun harus measurable. Artinya, itu harus terukur. Kalau tidak terukur, maka akan jadi persoalan. Inisiatif kita pun kita tidak tahu apakah kita sudah mempersiapkan dengan baik atau belum. Itu artinya kita membutuhkan standar. Yang berikutnya kita bicara tentang manajemen, kita bicara tentang short term. Bagaimana dengan long term? Long term nanti kita bahas pada episode khusus bicara tentang leadership. Meskipun ketika kita bicara short term, ini kita selalu mengarah pada long term. Artinya long term ditetapkan jauh lebih dahulu dibandingkan short term. Oleh sebab itu short term itu bicara tentang berapa lama. Ya, kalau saya pribadi sebagai seorang praktisi bisnis, short term itu adalah 1 tahun, 1 tahun kurang. Kalau sudah 2 tahun, 3 tahun, saya masukkan di dalam medium atau middle term. Kemudian kalau yang long term itu 5-10 tahun. Oleh sebab itu, kita harus membuat program-program, prosedur, standar, proses, berbagai resource yang kita butuhkan sebagai input. Untuk apa? Untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar, termasuk personil kita. Itu sebab short term harus betul-betul menjadi bagian di dalam manajemen. Kita manage sampai harian, sampai dimensi waktu yang lebih pendek. Yang berikutnya bicara manajemen, bicara fokusnya kita harus masuk as, how, and when. Caranya bagaimana secara spesifik, kemudian kapan ini dimulai, kapan sudah sampai tahap di mana, dan kapan satu proses itu harus sudah diselesaikan sampai sebuah produk, baik barang maupun jasa, itu hasilnya seperti apa. Dan ini kita bicara masalah how and when. Kemudian kita juga bicara tentang apa? Kita bicara tentang accept the status quo. Apa artinya? Ketika kita bicara manajemen, ini kita tidak bisa bicara terlalu kreatif. Karena apa? Kita memiliki prosedur. Kita memiliki SOP, Standard Operating Procedures. Nah, oleh sebab itu, kita harus mengikuti secara ketat. Itu sebab di dalam manajemen, kita harus mempertahankan langkah demi langkah, prosedur demi prosedur, sistem yang dibangun. Sehingga banyak sekali para pengusaha top manajemen sengaja membangun sistem. Sehingga orang suka tidak suka, sistem itu yang akan
menolong mereka supaya mereka bisa mengikuti sistem. Jika mereka keluar dari sistem, maka kinerja mereka akan jadi buruk. Itu sebab mereka diarahkan, dibantu, ditolong oleh sistem. Ada beberapa pekerjaan justru diambil alih oleh sistem. Dan ini luar biasa. Masa-masa saat ini, di mana teknologi begitu berkembang dan bertumbuh dengan sangat pesat, maka kita perhatikan ini menjadi catatan bagi kita semua. The last one sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu bicara tentang efisiensi menjadi fokus dari aktivitas manajer yang luar biasa. Apa artinya efisiensi? Efisiensi bicara tentang doing things right. Artinya setiap tahap harus dilakukan dengan presisi. Setiap tahap harus dikendalikan dengan baik. Dan tidak ada cara lain untuk kita bisa menolong perusahaan, menolong organisasi dan komunitas dengan cara ini. Kita bisa pastikan bahwa seluruh proses yang kita jalankan menggunakan satu tools, yaitu manajemen, akan menolong kehidupan kita menjadi lebih baik dan memastikan segala sesuatu berjalan dengan baik. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau situasi berubah? Nah, jika situasi berubah, maka kita perlu lakukan adjustment. Kita perlu lakukan penyesuaian-penyesuaian supaya apa? Supaya kita tidak terjebak dengan berbagai prosedur yang ada yang sementara prosedur dan sistem itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Oleh sebab itu, jadilah seorang manajer, bukan hanya manajer yang kaku, tetapi seorang manajer yang juga dinamis. Dan nanti kita akan bahas lebih jauh, kita akan kaitkan bagaimana Anda sebagai seorang manajer, tapi sekaligus juga sebagai seorang leader. Oleh sebab itu, di dalam diri kita harus memiliki kapasitas sebagai seorang pemimpin juga. Itu sebab nanti akan menolong kita di dalam mengembangkan organisasi, tim, dan kita secara pribadi. Sahabat pemimpin, saya ingin tutup bagian ini dengan satu quote dari Warren Bennis. Beliau katakan bahwa success in management requires learning as fast as the world is changing. Sukses dalam manajemen menuntut belajar secepat perubahan dunia ini berubah. Oleh sebab itu, kalau kita ketinggalan terhadap perubahan yang terjadi, maka kita akan ketilep. Sehingga ada satu pernyataan, berubah atau punah. Oleh sebab itu, kita tidak ingin terjadi seperti itu. Kita akan terus berubah seiring dengan perubahan zaman, perubahan dunia ini. Tetap bersama dengan saya, Sunjo Yesu, dalam video-video berikutnya.